Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan mengenai analisis amortisasi dan requiem. Baiklah, pada bagian ini saya akan menjelaskan pengertian amortisasi. Analisis amortisasi merujuk pada teknik yang digunakan untuk menganalisa kinerja atau kompleksitas algoritma dalam jangka panjang. Metode ini membantu untuk memperkirakan biaya atau waktu eksekusi rata-rata dari serangkaian operasi atau perulangan dalam algoritma. Analisis amortisasi sering digunakan untuk mengukur kinerja algoritma dengan biaya waktu konstan atau biaya waktu yang bervariasi tergantung pada operasi yang dilakukan. Salah satu contoh umum adalah menggunakan struktur data seperti array dinamis atau daftar terkait, yakni linked list. Dilanjutkan dengan pengertian requiem. Analisa requiem merujuk pada metode analisis yang digunakan untuk memahami atau memodelkan pola yang berulang dalam data. Ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang termasuk dalam ilmu komputer, statistik, matematika, dan ekonomi. Dalam konteks ilmu komputer, analisis requiem umumnya digunakan untuk mempelajari urutan atau serangkaian data seperti urutan teks, urutan waktu, urutan peristiwa. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi pola, tren, atau ketergantungan dalam data tersebut. Berikut ialah analisis amortisasi pada algoritma A-star. Analisis amortisasi adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu algoritma atas rangkaian operasi atau beberapa iterasi yang dilakukan pada struktur data atau algoritma tertentu. Dalam konteks algoritma A-star, analisis playback dapat memberikan gambaran biaya rata-rata dari urutan operasi yang ditentukan oleh algoritma A-star. Algoritma A-star biasanya diterapkan pada struktur data seperti grafik yang mungkin memiliki ribuan atau jutaan titik. Menjalankan algoritma A-star melibatkan serangkaian operasi berulang seperti B. Memilih node dengan biaya terendah, menjelajahi tetangga, menghitung biaya baru, dan lain-lain. Dalam analisis perkembangan algoritma A-star, kami berfokus pada biaya rata-rata per operasi daripada biaya absolut setiap operasi. Ini dapat memberikan gambaran yang lebih baik terutama kinerja algoritma secara keseluruhan daripada mempertimbangkan biaya individual pada setiap langkah. Analisis amortisasi pada droid merah. Melakukan analisis pengembalian algoritma H biasanya melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi operasi dari algoritma A-star yang diulang dalam urutan operasi. Dua, tentukan biaya absolut dari setiap operasi dan hitung total biaya untuk serangkaian operasi. Tiga, memperkirakan jumlah total operasi yang dilakukan dalam urutan operasi. Empat, bagi total biaya dengan jumlah total operasi untuk mendapatkan biaya rata-rata per operasi. Dalam analisis penyusutan, teknik seperti metode total atau metode perhitungan kredit dapat digunakan untuk mengestimasi biaya rata-rata. Tujuannya adalah memperoleh estimasi yang realistis dari biaya rata-rata untuk menjalankan algoritma A-star. Selanjutnya, analisis amortisasi pada algoritma greedy yang diterapkan pada droid hijau. Analisis amortisasi merupakan proses perhitungan operasi algoritma yang digunakan untuk mengurangi nilai biaya yang berlangsung selama jangka waktu tertentu secara bertahap. Analisis amortisasi adalah teknik yang digunakan untuk menghitung biaya rata-rata dari operasi pada struktur data dalam jangka panjang. Dalam konteks algoritma greedy, analisis amortisasi dapat digunakan untuk menentukan biaya rata-rata dari setiap langkah yang diambil oleh algoritma dalam memilih solusi optimal. Berikut langkah-langkah umum yang dapat diambil untuk melakukan analisis amortisasi pada algoritma greedy. Terdapat 10 langkah-langkah. Yang pertama, tentukan operasi dasar. Sini kita mengidentifikasi operasi dasar yang dilakukan dalam algoritma greedy. Operasi dasar ini adalah langkah-langkah yang diulang secara berulang dan memiliki biaya tetap yang ditentukan. Yang kedua, tetapkan metrik potensial, di mana kita memilih metrik potensial yang sesuai untuk algoritma dan struktur data yang digunakan. Yang ketiga, tentukan potensi awal, di mana nilai awal metrik potensial sebelum eksekusi algoritma atau sebelum langkah pertama. Yang keempat, hitung perubahan potensial.
mana kita menganalisis setiap operasi dan perubahan yang terjadi pada metrik potensial setelah operasi tersebut dilakukan. 5. Hitung biaya amortisasi, di mana untuk setiap operasi hitung perbedaan potensial sebelum dan sesudah operasi tersebut. Yang keenam, hitung biaya aktual, di mana aktual dari operasi tersebut merupakan biaya tetap yang ditentukan untuk operasi. Ketujuh, total biaya amortisasi, mana kita menjumlahkan semua biaya amortisasi dari setiap operasi untuk mendapatkan total biaya amortisasi algoritma. Yang kedelapan, total biaya aktual. Ini kita menjumlahkan semua biaya aktual dari setiap operasi untuk mendapatkan total biaya aktual algoritma. Yang kesembilan, analisis kompleksitas. Di sini kita membandingkan total biaya amortisasi dengan total biaya aktual. Jika total biaya amortisasi lebih kecil atau setara dengan total biaya aktual, algoritma greedy dapat dikatakan efisien atau optimal dalam hal biaya. Yang ke-10, interpretasi hasil. Interpretasi hasil analisis amortisasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang biaya algoritma secara keseluruhan dan bagaimana biaya terdistribusi dalam operasi-operasi yang dilakukan. Berikutnya ialah analisis rekuren pada algoritma ASTAR. Berikut ialah pseudocode untuk algoritma ASTAR. Analisis rekuren atau sequence analysis dalam konteks algoritma ASTAR mengacu pada penilaian atau pengamatan terhadap urutan atau langkah-langkah yang diambil oleh algoritma ASTAR dalam menemukan jalur terbaik dari titik awal hingga ke titik tujuan dalam graf atau grid. Algoritma ASTAR adalah algoritma pencarian jalur terkenal yang digunakan dalam bidang kecerdasan buatan dalam pemecahan masalah. Algoritma ini menggabungkan pendekatan heuristik dan mencari grafik untuk mencari jalur terpendek atau jalur dengan biaya terendah di antara dua titik dalam graf yang diberikan. Analisis rekuen pada Android merah. Dalam analisis urutan algoritma ASTAR, kami mengamati urutan langkah-langkah yang dilalui algoritma untuk sampai pada solusi. Berikut ini adalah langkah-langkah umum dari algoritma ASTAR. 1. Ialah inisialisasi, menentukan awal dan akhir, dan tentukan heuristik yang digunakan untuk memperkirakan biaya setiap simpul grafik. Kemudian buat dua seri, set buka berisi poin yang belum dijelajahi dan set tutup yang berisi poin yang dieksplorasi. 3. Mulai node asli dan tambahkan ke set terbuka. 4. Mengulang selama jumlah terbuka tidak kosong. Analisis rekursif algoritma ASTAR mungkin tidak relevan karena algoritma ASTAR tidak biasanya diterapkan secara rekursif. Sebagai gantinya, algoritma ASTAR cenderung diimplementasikan menggunakan pendekatan iteratif dengan menggunakan struktur data seperti antrean prioritas, misal heap binner, untuk mengurutkan simpul-simpul yang akan dieksplorasi. Selanjutnya, namun dalam beberapa kasus, algoritma ASTAR dapat disajikan secara rekursif dalam pemrograman fungsional. Dalam pendekatan ini dapat menggunakan rekursi untuk menerapkan langkah-langkah berikut dalam algoritma ASTAR, yakni menentukan simpul awal, kemudian periksa apakah simpul dan simpul tujuan, jika ya kembalikan jalur dan ditemukan, kemudian jika tidak, hitung nilai Fn, Gn, plus Hn untuk setiap simpul yang dicapai dari simpul saat ini. Kemudian pilih simpul dengan nilai Fn terendah dan teruskan proses rekursif ke simpul tersebut. Yang terakhir, ulangi langkah 2 hingga 4 jalur ke simpul tujuan ditemukan atau tidak ada simpul yang tersisa untuk dieksplorasi. Selanjutnya, analisis rekuren pada algoritma greedy. Analisis rekuren merupakan proses matematis untuk menentukan kompleksitas waktu algoritma rekursif. Hasil dari analisis rekuren ini pada penjelasan akhir kompleksitas waktu algoritma secara matematis. Berikut pseudocode algoritma greedy. Selanjutnya, analisis rekuren pada droid hijau. Algoritma greedy biasanya memecahkan masalah dengan memilih langkah terbaik pada setiap tahap.
tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang atau mempertimbangkan alternatif lainnya. Oleh karena itu, analisis rekuren pada algoritma greedy biasanya melibatkan analisis kasus terburuk, di mana algoritma tersebut keputusan yang paling tidak menguntungkan pada setiap tahap. Berikut langkah-langkah untuk melakukan analisis rekuren pada algoritma greedy. Terdapat 5 langkah. Yang pertama, tentukan langkah-langkah yang dilakukan oleh algoritma pada setiap tahap. Yang kedua, hitung kompleksitas waktu atau operasi dari setiap langkah. Yang ketiga, hitung jumlah total waktu atau operasi yang diperlukan oleh algoritma untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, tulis persamaan recurrence untuk jumlah waktu atau operasi yang dilakukan oleh algoritma dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima, selesaikan persamaan recurrence untuk mendapatkan kompleksitas waktu atau operasi dari algoritma. Pendekatan rekursif di sisi lain melibatkan pemecahan masalah dengan membaginya menjadi submasalah yang lebih kecil dan kemudian memecahkan submasalah tersebut secara rekursif hingga menjadi solusi akhir. Meskipun demikian, terkadang mungkin ada pemecahan masalah yang menggabungkan elemen-elemen dari kedua pendekatan ini. Namun, penting untuk diingatkan bahwa ketika algoritma greedy digunakan dalam pendekatan rekursif, tidak ada jaminan bahwa solusi yang dihasilkan selalu optimal. Algoritma greedy cenderung memberikan solusi lokal terbaik, tetapi tidak selalu menghasilkan solusi global yang optimal. Jadi, sementara rekursif dan algoritma greedy dapat digabungkan dalam beberapa kasus. Penting untuk mempertimbangkan karakteristik masalah yang spesifik dan mencari pendekatan yang paling cocok untuk memecahkannya dengan efisien dan optimal. Baiklah, sekian saja dari kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.